yang dipanggil Allah adalah jiwa-jiwa yang cantik. Kita tadi ngomongin tentang comfort, peace, damai, dan satu lagi satisfying. Kita puas, nyaman dengan kehidupan kita. Makanya mungkin doa yang diajarkan oleh Rasul, raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah. Artinya apa sih itu? Ya Allah, I am satisfying. Aku sudah puas dengan kehidupan aku. Aku nggak komplain dengan kehidupan aku. Aku nggak komplain dengan fisik aku. Aku nggak komplain dengan takdir aku. Aku nggak komplain dengan keluarga aku. I have no complaining. Ini namanya raditu billahi rabbah. Kenapa kita harus mengucapkan raditu billahi rabbah? Supaya kita masuk ke zona comfort, nyaman, ke zona damai. Kalau sudah ke zona damai, kamu sudah berhasil menjadi golongan pertama tadi yang masuk surga, yang cahayanya seperti purnama. Ya, raditu billahi rabbah. Aku nggak komplain dengan nasib aku. Aku nggak komplain dengan pekerjaan aku. Aku nggak komplain dengan status aku. Aku nggak komplain dengan semua. I have no complaining, beneran. Terus mungkin berbeda ya, orang komplain dengan apa sih komplain? Maaf, apa ya komplain? Ngeluh ya? Ya, beda orang mengeluh dengan berdoa itu beda, maksudnya meminta. Ya Allah, aku meminta kebaikan. Ini bukan bentuk komplain, karena kebaikan Allah itu limitless. Kebaikan Allah itu tanpa batas. Ini sudah baik Allah, tapi aku yakin kamu punya kebaikan yang lebih banyak. Aku tuh udah cantik Allah, makanya tadi kita jangan pernah memulai dari komplain. Aku gak cantik Allah, cantikan aku, gak gitu cara berdoa. Aku gak baik Allah, baikkan diriku, enggak. Aku sudah baik Allah, tapi aku bisa lebih baik lagi. Aku sudah cantik dan aku bisa lebih cantik lagi. Nasibku sudah sangat sempurna dan aku punya nasib yang lebih sempurna lagi. Misalnya anak-anak nih ya, kita misalnya kesal dengan anak-anak, dengan diuji dengan akhlak mereka misalnya. Mereka itu keren, aku suka mereka dari Engkau ya Allah, aku peluk mereka. Mereka sempurna dan mereka akan menuju kepada kesempurnaan yang lebih lagi. Karena Allah memiliki kesempurnaan yang tanpa batas. Nah, ini kunci dari no complain, jangan pernah komplain. Cuaca panas, ini baik. Makanya kalau Rasul itu nggak pernah, kalau ditanya ya, kaifa haluk gitu ya, kalau Rasul itu kalau dalam kondisi low, dalam kondisi nggak baik-baik saja, Rasul jawabannya alhamdulillah ala kulli hal. Tetap alhamdulillah, puji, tetap memuji Allah. Karena dia lisan Rasul itu nggak pernah komplain. I have no complain. Puji bagi Allah atas segala situasi. Apapun yang terjadi, panas, dingin, petir, badai, hujan, bencana, pandemi, ekonomi merosot. Alhamdulillah ala kulli hal. I have no complaining. Kemudian kalau Rasul dalam kondisi baik, bahagia, sehat, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Jadi sahabat udah pada tahu nih jawaban Rasul. Kalau alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-shalihat berarti dia lagi apa ya? Baik saja. Pokoknya lagi full, lagi bagus. Tapi kalau alhamdulillah ala kulli hal berarti pasti ada pertanyaan berikutnya. Ma hadath ya Rasulullah. Kenapa Rasul? Kenapa engkau menjawab dengan alhamdulillah ala kulli hal? Kan ini jawaban terendah gitu. Iya, tadi teh gini baru cerita. Jadi apapun yang terjadi teman-teman ya hadapi. Setidak sempurnanya teman-teman. Fisiknya kah, nasibnya kah, takdirnya kah, cerita hidupnya kah. Itu kan imperfection ya. Itu coba dihiasi dengan alhamdulillah.
alhamdulillah ala kulli hal. Dan kalau kamu sudah menyebut satu, itu sebenarnya mudah banget. Menyebut satu kata itu aja teman-teman metik dari kegelapan menuju cahaya. Dari ketidaknyamanan menuju nyaman. Dari kebencian menuju cinta. Karena alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan Rasulullah SAW itu kadang-kadang kalau berdoa itu nggak banyak minta. Lebih sibuk mengucapkan alhamdulillah daripada meminta. Kalaupun Rasul meminta, mintanya itu sudah bukan meminta duniawi gitu. Mintanya itu udah kayak kekayaan spiritual, kekayaan akhirat. Contohnya apa nih? Allahumma zaki nafsi. Ya Allah, zaki itu sucikan jiwaku. Kemudian berikan ketakwaannya, berikan pedomannya, berikan cahayanya. Yang diminta Rasul tuh seperti itu. Jarang sekali Rasul, ya meskipun itu nggak dilarangnya kalau buat kita ya bebas ari minta aja gitu. Tapi ya Rasul itu karena melihat bahwa imperfection itu bukan di dunia. Justru imperfection kita itu adalah menuju ke akhirat. Kita ke akhirat ini gimana nyempurnainya gitu. Rasul ketika bercermin gak pernah berdoa, ya Allah tambahkan hidungku yang mancung. Gak. Ya Allah tambahkan cahaya untuk apa atau apa gitu ya. Ya Allah, padahal mungkin kalau Rasul meminta akan diberikan gitu. Ya Allah tambahkan tinggiku setinggi Adam. Tinggi Adam berapa? Setinggi pohon kelapa. Jadi Rasul itu kalau bercermin dia tidak pernah komplain physically dan tidak pernah melihat imperfection duniawi. Apa yang beliau ucapkan? Allahumma kama hasanta kholki ahsin khuluki. Ini penting banget teman-teman untuk bercermin ya. Allah, aku gak ada komplain dengan hidungku, aku gak ada komplain dengan pipi aku. Baik, memang di sini ada cimol, emang di sini ada cilok, tapi kok aku suka ya? Kamu harus cintai pipi kamu yang penuh dengan cilok gitu, nggak apa-apa. Ya, kemudian ya Allah, aku nggak komplain tentang tinggi aku nggak komplain tentang warna kulit aku nggak komplain. Justru yang aku khawatirkan adalah imperfection di akhlak aku, karena aku masih menemukan banyak imperfection di akhlak aku. Nah, ini pun kan bentuknya support kepada jiwa kita, bukan mencela diri kita, bukan nge-hate ya intinya, bukan. Jangan pernah, Rasul di dalam doanya nggak bilang I hate my, nggak ada hate ke diri nggak ada, hate ke orang nggak ada, bahkan ke orang kafir pun nggak ada hate, no hate. Apa buktinya? Rasul itu menderita, dibully habis-habisan, sudah bukan tingkat bully lagi ya, dizalimi luar biasa, diusir, balik ke Fathu Makkah memperoleh kemenangan, benar nggak? Dapat kemenangan, apa di dalam hati Rasul itu ada hate. Aku benci banget dulu, ini paling jahat, ini paling jahat. Misalnya siapa? Abu Sufyan. Itu termasuk yang paling jahat. Siapa istrinya? Istrinya Abu Sufyan? Hindun. Aduh. Gimana cara kita menghadapi hate? Ke Hindun mungkin kita juga ngerasa hate gak sih? Kalau kita menghadapi yang dirasakan oleh Rasul. Pamannya dibunuh, bukan model pembunuhan yang normal. Jantungnya dikunyah. Kemudian dimuntahkan. Ini kalau orang biasa pasti hate. Enggak. Ada hate. Kalau orang udah hate biasanya dendam. Kalau Rasul apa kata beliau? Antum tulaqa. You are free. Zainab free. Abu Sufyan free. Semuanya bebas. Arti bebas, ya benar-benar bebas. Rasul melepaskan hate. Kan sebenarnya hate kan di sini ya.
Rasul bisa melepaskan head kepada orang-orang yang menzalimi. Kok bisa ya Rasul kayak gitu ya? Sudah dizalimi sampai kayak gitu. Tapi memang Rasul bilangnya antum tulako, ya kamu udah bebas. Arti bebas sudah. Intinya sebenarnya kalau orang bisa melepas head, berarti dia sedang melepas racun yang ada di dalam tubuh dia, yang mengurangi cantiknya, yang mengurangi keindahannya, yang mengurangi kesempurnaannya. Gitu. Jadi Allahumma kama hasanta khalqi, engkau sudah menciptakan lahiriahku sempurna. I am perfect. Ya, physically I am perfect. I have no complaint. Kemudian hasin huluki, yang aku temukan imperfection aku adalah akhlak aku. Aku please ya Allah support aku untuk menyempurnakan akhlak aku, karena perjalanan akhlak, perjalanan jiwa ini lumayan ya. Lumayan nggak? Ngerasain nggak? Indah nggak? Indah banget dan nggak putus-putus gitu. Yang kita hadapi, yang kita rasakan luar biasa. Makanya irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, yang damai, yang comfort, yang satisfied tadi ya, yang sudah puas. Tadi kunci kepuasan apa? Para ladies boleh kunci kepuasan apa tadi? Kunci kepuasan adalah have no complaint. Aku nggak ada komplain lagi. Udah sempurna. Jadi kalau kita masih komplain, kita akan sulit menuju kepada kepuasan. Bener nggak sih? Ruangan ini sempurna nggak? Akan sempurna kalau kita nggak komplain gitu. Coba aja kamu komplain. Aduh, ini cahayanya terlalu terang. Aduh, ini. Ya kan? Berarti itu kan pikiran kita yang membuat kita puas atau tidak, membuat kita nyaman atau tidak, membuat kita bahagia atau tidak. Punya anak, punya suami, gimana? Masih berapa persen komplain? Dengan diri kita sendiri aja kadang-kadang kita komplain gitu. Apalagi dengan orang, kamu kurang gini loh, kamu harusnya gini loh, aku nggak suka gini, nggak suka. Ya nggak apa-apa, itu komunikasi ya. Memang suami istri butuh komunikasi. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang memang nggak bisa dirubah. Kalau yang nggak bisa dirubah inilah yang kita berhenti komplain. Misalnya anak kita sakit gitu kan, ya sudah. Kok anakku sakit terus ya Allah gitu. Anak ibu-ibu yang lain sehat, kenapa anak saya sakit? Emang aku kurang apa? Aku adalah orang yang paling rajin ibadah misalnya, udah kebaikan sudah kulakukan, tapi kenapa aku diuji misalnya? Aku kurang apa? Enggak ada yang kurang. Dengan diri kamu, ujian itu bukan simbol apa ya, kekurangan kamu. Ujian itu simbol kamu sedang naik derajat. Gitu. Jadi makanya kemarin itu ada teman-teman yang tanya, Umi, kalau diuji nggak putus-putus, itu sebenarnya ujian apa azab? Bingung dia. Aku ini diazab atas dasar apa? Aku perempuan baik-baik, aku berhijab, aku ya lurus lah ya. Tapi ujian aku bertubi-tubi. Ini ujian apa azab gitu? Sampai dia sendiri bingung. Aku nggak tahu. Aku kan nggak bisa ngasih jawaban ya. Ini ujian apa azab? Tapi dua-duanya adalah menaikkan level. Kalau itu azab, kamu lagi naik level. Kalau itu ujian, sama kamu juga naik level. Jadi nggak perlu kamu cari tahu kamu sedang dihukum Allah. Kan kalau azab kan kita lagi dihukum. Aku kayaknya lagi dihukum Allah deh. Enggak. Jangan pernah berpikir kamu dihukum Allah. Tapi berpikirlah Allah pengen naikin derajat kamu. Kalau kamu berpikir kamu dihukum Allah, kamu mematahkan diri kamu sendiri. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang diberikan tantangan hebat oleh Allah untuk terus maju menyempurnakan cahaya. Gitu teman-teman. Jadi ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang damai, jiwa yang comfort, jiwa yang rela ya.
Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i, pulanglah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dalam kondisi yang puas. Kamu puas menghadap Allah, Allah juga puas melihat karir kamu di dunia. Karir kamu di dunia amazing banget. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai aktivis sosial, sebagai pecinta ilmu, sebagai karir kamu amazing, Allah radhi, Allah ridho, mardiyah. Kamu, jadi ternyata di ayat ini radiyah, ketika kamu ingin ngedapetin ridhonya Allah, cukup di sini juga jawabannya. Kalau kamu puas, Allah juga puas. Kalau kamu komplain, Allah juga komplain. Kalau kamu nyesek, Allah juga bakal nyesekin kamu. Gitu sih. Jadi luar biasa ya Allah tuh. Semudah itu gitu kita ngedapetin ridhonya Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Makanya undangan dari Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silahkan masuk ke VIP sebagai very important person, hambaku. Itu kan important person, hambaku kamu gitu. Memasuki sebuah ruangan yang sudah disiapkan oleh Allah, jannati, nikmatku tanpa putus. Jannati, nikmatku di dalamnya la khauf wala hazan. Di dalamnya kamu sudah serial sedih selesai. Serial pedih selesai. Serial kecemasan, ketakutan, amarah, benci, dengki itu selesai. Kenapa? Udkhuli jannati. Kamu sudah masuk zona comfort. Zona nyaman, dan itu kita gak nunggu dipanggil Allah meninggal, kelamaan. Kita gak dapetin comfort nunggu Allah manggil kita. Kapan Allah manggil kita? Kadang-kadang kita ngerasa kayak kangen, pengen udahlah Allah aku mau balik aja. Tapi belum selesai tugasnya. Bener gak sih? Jadi gimana caranya biar kita bisa dapat comfort jannahnya Allah, surganya Allah saat ini juga, detik ini juga gak nunggu dipanggil Allah? Maka surganya orang beriman adalah ketika dia bersama Allah. Itu surga. Detik ini, saat ini kita bersama Allah dan fix kita sudah berada di surga. Asia, berapa tahun dia berada di nerakanya Fir'aun? Tapi gak berasa, ya berasa sih. Cuman ya itu tadi, dia tetap bisa bertahan karena dia bersama Allah. Asia berjuang dengan kehidupan yang berat. Kalau seorang perempuan memang yang paling berat itu menerima perilaku abusif dari pasangan. Menerima perilaku yang gak pantas dari pasangan itu paling berat buat perempuan. Nah itu berjalan berapa puluh tahun sampai dari Asia muda sampai Asia menua. Akhirnya bukan diapresiasi apa-apa, tambah dieksekusi dong. Nah Asia termasuk perempuan yang ditampakkan satu-satunya perempuan yang ditampakkan surga meskipun dia masih di bumi. Ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, buatkan aku, bangunkan untukku sebuah rumah. Indak di sisimu. Indak di sampingmu, indak di dekatmu, indak gak jauh darimu ya Allah. Indak, jangan jauhkan lagi Allah. Aku udah ngerasa berat ya, jauh dari Allah sedikit aja udah berat. Indak, jangan jauhkan aku lagi dari dirimu. Ibnili indak baitan, sebuah rumah, fil jannah, di dalam surga. Najini min Fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatan-perbuatannya, wa najini minal qaumil dzalimin. Ini bukan hanya kita minta diselamatkan dari Fir'aun ya, yang paling sering menyerang kita adalah kegelapan kita sendiri, bukan Fir'aun.
Ya, jadi subhanallah teman-teman yang dirahmati Allah.